Lanjut. Nah, modul-modul atau pendidikan guru penggerak ini bisa kita bagi ada 3. Pertama, pentingnya guru penggerak ini memahami orientasi nilai yang betul-betul berakar pada filosofi pendidikan Indonesia. Jadi di sini apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah hal yang paling utama yang nanti akan dipelajari oleh calon-calon guru penggerak. Apa yang kemudian menjadi peran guru penggerak? Visi guru penggerak itu seperti apa juga ini harus betul-betul clear sehingga kemudian bisa untuk nanti menerapkannya di praktek keseharian. Membangun budaya positif di sekolah itu juga hal yang sangat penting. Lalu kemudian bagaimana melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, yang berpihak kepada murid. Di sini teach at the right level, mengajar dengan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa itu menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Lalu juga pendekatan pembelajaran sosio-emosional, jadi bukan hanya manusia bukan hanya tentang kognitif tapi juga sosial dan emosi itu juga sama pentingnya, dan juga untuk melakukan bagaimana melakukan coaching dengan baik dan dengan produktif. Lalu sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak juga harus bisa untuk bagaimana mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mengelola program sekolah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya dampak kepada murid dan hasil belajar mereka. Lanjut. Nah, ini adalah timeline atau lini masa seleksi dan pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Kami akan mulai dengan pembukaan pendaftaran calon guru penggerak tanggal 13 Juli dan akan dibuka hingga 22 Juli tahun 2020. Lalu dilanjutkan dengan seleksi tahap pertama tanggal 23 sampai 30 Juli, registrasi, lalu ada esai, komponen esai, analisis studi kasus, dan tes bakat skolastik. Lalu tanggal 31 Agustus sampai 16 September, seleksi tahap kedua, ada simulasi mengajar dan wawancara. Jadi tahap kedua ini dipilih yang terbaik dari tahap satu. Jadi tahap satu itu akan memfilter sehingga nanti di tahap kedua akan ada lebih sedikit kandidat yang sudah terseleksi untuk melakukan simulasi dan wawancara. Tanggal 19 September pengumuman calon guru penggerak akan kami lakukan dan insya Allah pelaksanaan akan dimulai tanggal 5 Oktober sampai tahun 2020 sampai 31 Agustus tahun 2021. Jadi ini timelinenya cukup panjang karena memang yang kami inginkan adalah betul-betul pengembangan kepemimpinan ini seperti halnya pembelajaran itu memang perlu waktu yang cukup panjang tapi pembinaan yang betul-betul terfokus, dan dalam hal ini kita ingin betul-betul fokusnya orientasi kepada murid sebesar-besarnya kepada hasil belajar murid. Lanjut. Nah, pada angkatan pertama ini kami akan melakukan pilot. Jadi kita akan melakukan start small dulu, pelan-pelan. Jadi nggak mau kita tergesa-gesa. Namun pada hal ini kita tetap ada keterwakilan Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Lalu kemudian daerah yang dipilih juga kita sedapat mungkin untuk tidak daerah yang ada dinamika pilkada. Dan pada angkatan pertama ini dengan kondisi COVID pada saat ini, kita harus melakukan pelatihan dengan online yang jauh lebih banyak. Jadi karena itu daerah 3T pada tahap pertama ini itu tidak bisa diikutkan dulu karena pertimbangan pelatihan yang akan lebih banyak menggunakan metode daring. Tapi nanti kami akan melakukan di angkatan-angkatan berikutnya. Lalu kita akan melihat daerah-daerah yang memiliki kebutuhan kepala sekolah yang cukup besar. Jadi hingga sampai tahun 2024. Dan nanti sasarannya daerah-daerah yang terpilih ini untuk angkatan pertama atau yang masih pilot ini adalah 50 calon guru penggerak per daerah. Jadi ini targetnya dalam angkatan pertama seperti itu. Lanjut. Baik, ini saya kembalikan kepada Mas Menteri. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Mas Iwan. Saya akan bicara sedikit mengenai apa manfaatnya ini bagi pemerintah daerah. Ini merupakan suatu program yang akan dibantu oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbud, untuk membantu pemerintah daerah. Karena program ini membantu mengidentifikasi dan membantu Pemda untuk bisa meningkatkan kualitas baik kompetensi siswa-siswanya, ya, dan juga secara sistem untuk meningkatkan hasil kualitas pembelajaran. Dan harapannya dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 7-10 tahun, ini akan meningkatkan martabat
masyarakat Indonesia karena nilai PISA kita di ranking dunia pun akan meningkat lebih tinggi dengan banyaknya guru penggerak yang tersebar. Jadi program ini adalah program yang pembibitan calon-calon pemimpin pendidikan masa depan kita. Jadi ini yang akan kita bantu beserta berkolaborasi bermitra dengan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengidentifikasi ini yang guru-guru dengan potensi kepemimpinan terbaik. Dan ini akan mendorong hasil output pembelajaran yang semakin berkualitas. Karena perubahan yang terjadi di dalam kelas hanya bisa dilakukan kalau sekolah itu punya critical mass atau punya cukup guru penggerak yang melakukan perubahan sehari, yang melakukan inovasi, dan yang akan menginspirasi guru-guru lain untuk berubah. Ya. Dan tentunya ini akan membantu peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan. Baik itu orang tua, maupun juga antar sekolah, maupun juga antar daerah. Ini akan memfasilitasi karena berbagai program nanti guru penggerak lintas sekolah dan juga lintas daerah. Jadinya inilah salah satu beberapa manfaat terpenting bagi pemerintah daerah untuk mendukung program ini. Karena kita akan saling membantu. Karena dua-duanya punya misi yang sama, yaitu menghasilkan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Berikut. Ini adalah target angka-angka jumlah guru penggerak yang kita targetkan. Harapan kita pun bisa lebih besar lagi dari ini, tapi ini adalah target awal kita sampai sekarang sampai dengan 2024 ya, 2024-2025. Dan seperti yang kita akan lihat, walaupun awalnya target kita adalah untuk kualitas, kedepannya pada saat proses kita sudah lebih mapan, pada saat proses identifikasi, interview, dan program pelatihan kita juga menjadi lebih kuat, kami akan mengakselerasi jumlah guru penggerak yang bisa diidentifikasi, dilatih, dan diluluskan menjadi guru penggerak. Dan guru-guru ini akan kita sebarkan berdasarkan daerah, rekrutmen pun dilakukan berdasarkan daerah, agar terjadinya pemerataan juga. Jadinya daerah-daerah yang paling membutuhkan guru pun akan bisa menikmati jasa dan bakti daripada guru penggerak. Dan seperti kita lihat ini, dengan adanya sampai dengan 150.000 guru penggerak, itu menjadi potensi kepemimpinan kita. Jadi harapannya dukungan dari berbagai macam pemerintah daerah dan kepala dinas untuk memastikan sebanyak mungkin dari guru penggerak ini menempati posisi-posisi kepemimpinan, yaitu kepala sekolah, pengawas, dan juga pelatih program PPG, dan lain-lain. Berikut. Kita dalam waktu 5 tahun tentunya tidak bisa tercapai transformasi pendidikan yang rampung dalam 5 tahun. Tidak mungkin. Proses transformasi pendidikan ini bisanya terjadi dalam waktu mungkin 10-20 tahun. Tapi apa yang bisa kita capai dalam waktu 5 tahun ini adalah yang namanya titik kritis atau tipping point, di mana lebih dari 20% daripada kepala sekolah kita, dari guru penggerak, atau lebih dari 20% daripada guru-guru kita merupakan guru penggerak, ini akan menjadi perubahan yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini akan menjadi perubahan yang berkelanjutan. Karena guru-guru penggerak kita, mereka itu menyebarkan, mereka itu adalah obor yang menyebarkan dan menyalakan lilin-lilin perubahan di dalam hati setiap guru-guru lainnya yang berinteraksi dengan mereka. Jadinya untuk satu guru penggerak, ada potensi dia menyalakan lilin perubahan di dalam guru-guru lain di sekitarnya dia. Dan dari sinilah kalau kita sudah sampai 20%, menurut kami ini yang akan menjadikan suatu perubahan eksponensial ke depannya. Kebijakannya bisa berubah arah atau apapun ke depannya, yang penting guru-guru penggerak ini sudah ada di posisi-posisi yang kritis, posisi-posisi penting dan kepemimpinan di berbagai macam daerah di Indonesia. Sehingga perubahan ini akan terus terjadi secara otomatis. Jadi ini adalah teori perubahan yang kita terapkan
kenapa kita butuh critical mass guru penggerak di seluruh Indonesia. Good. Jadi saya ingin undang guru-guru dari Sabang sampai Merauke untuk bergabung menjadi guru penggerak. Ini bukan suatu hal yang mudah. Proses ini akan menjadi proses yang sangat ketat dan intensif. Dan jangan salah, guru penggerak ini bukan hanya suatu status. Guru penggerak ini merupakan suatu tanggung jawab yang lebih daripada menjadi guru sekarang. Jadinya bagi yang tertarik untuk menjadi pemimpin masa depan sistem pendidikan kita, bagi yang tertarik melakukan perubahan, bagi yang berani mengambil resiko dalam berinovasi, ini adalah kesempatan Anda untuk apply kepada program guru penggerak ini dan jadilah bagian dari roda perubahan di sistem pendidikan kita. Kita sedang membangun elite force, bisa dibilang Kopassusnya guru-guru kita di seluruh Indonesia. Jadinya ini bukan hal yang mudah, harus secara mental kuat, harus punya keberanian melakukan perubahan, dan harus siap melalui suatu proses pembelajaran yang sangat intensif dan juga tidak mudah lulusnya. Tidak mudah diseleksi, tidak mudah lulusnya. Jadi tolong pikirkan dulu, sebelum Anda ingin bergabung dalam program guru penggerak, pikirkan dulu Anda menjadi guru itu untuk apa. Kalau Anda ingin hanya berkreasi dan berinovasi di dalam kelas dan jadi guru yang terbaik di dalam kelas, tidak apa-apa. Anda adalah guru yang hebat di dalam kelas Anda. Tapi kalau Anda ingin berdampak kepada komunitas lebih besar, kalau Anda ingin memimpin suatu sekolah suatu hari, kalau Anda ingin melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar di luar kelas Anda, gabunglah menjadi guru penggerak dan gerakan roda Merdeka Belajar di masing-masing daerah Anda. Berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri Nadiem Makarim atas paparannya. Dan saya ingin mohon kepada Mas Menteri untuk berkenan secara resmi meluncurkan Merdeka Belajar online, Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak secara online. Silakan Mas Menteri. Dengan ini saya secara resmi meluncurkan episode kelima Merdeka Belajar Guru Penggerak. Baik, terima kasih Mas Menteri. Kita semua pastinya berharap ya, semoga dengan resminya diluncurkan Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Indonesia, kemudian juga semakin banyak calon guru penggerak yang terlibat, dan juga kedepannya program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif demi kemajuan pendidikan di Indonesia.